Assalamualaikum, hai teman-teman, balik lagi di channel YouTube Resep Wina. Teman-teman, di sini kita siapin dulu ya 5 potong tahu. Kalian bisa marinasi dulu dengan garam dan penyedap. Lalu kita goreng di minyak yang sudah panas ya. Masak tahunya sampai agak kering, lalu kita angkat dan tiriskan. Dan untuk bahan selanjutnya ada 4 buah telur rebus, lalu kita goreng di minyak yang sudah panas sampai berkulit aja, lalu angkat dan tiriskan. Untuk bumbunya ada 5 siung bawang merah, 4 siung bawang putih, 3 butir kemiri, 10 buah cabai merah, dan 3 buah cabai rawit. Untuk tingkat kepedasan bisa sesuai selera ya teman-teman. Setelah dihaluskan dengan blender, lalu kita masak di minyak yang sudah panas ya. Masukkan 1 batang serai yang sudah digeprek. Masukkan 5 lembar daun jeruk, lalu kita sobek-sobek ya supaya aroma dan rasanya keluar. Masukkan garam, gula, dan penyedap. Aduk rata supaya bumbunya tercampur rata. Lalu kita masak bumbunya sampai benar-benar tanek, matang, dan juga wangi ya teman-teman. Kalau udah kayak gini, masukkan air asam jawa sebanyak 1 sendok makan. Masukkan air secukupnya aja. Masukkan kecap manis sesuai selera. Ini kecapnya Wina tambahin lagi sedikit. Lalu kita aduk rata ya teman-teman. Selanjutnya masukkan tahu dan telur yang sudah digoreng. Aduk rata supaya bumbunya tercampur rata. Tunggu sebentar sekitar 2 menit sampai bumbunya meresap ya teman-teman. Nah ini dia, tahu telur bumbu balinya udah mateng, lalu siap angkat dan sajikan. Teman-teman, di sini ada 4 buah wortel dan 1 buah kentang yang udah Wina potong-potong dan dicuci bersih. Lalu ada kol 1 genggam yang udah dipotong-potong dan buncis 8 buah ya yang sudah dipotong kecil-kecil. Lalu untuk bahan selanjutnya ada 1 buah tomat yang sudah dipotong-potong dan juga ada 1 batang daun seledri dan daun bawang. Untuk bahan utamanya di sini ada 9 buah telur puyuh yang sudah direbus dan dikupas. Untuk bumbunya di sini ada 4 siung bawang putih yang sudah Wina parut ya teman-teman. Lalu ada lada, penyedap, dan juga garam. Panaskan minyak secukupnya aja, lalu kita masukkan bawang putih, garam, penyedap, dan juga lada ya. Lalu kita masak sampai kecoklatan ya teman-teman. Nah ini bawang putihnya udah kecoklatan kayak gini, udah wangi banget. Lalu masukkan 3 gelas air atau 750 ml ya teman-teman. Setelah air masuk, lalu kita tunggu sampai mendidih ya. Setelah mendidih, kita masukkan telur puyuhnya. Dan kita masukkan sayuran yang keras-keras dulu ya teman-teman. Masukkan wortel dan juga kentang. Masukkan gula pasir 1 sendok teh atau sesuai selera ya. Dan kita aduk rata. Lalu kita tunggu sekitar 5 menit sampai sayurannya empuk. Setelah wortel dan kentangnya empuk, sekarang kita masukkan kol dan juga buncisnya ya.
Lalu kita masak lagi sampai kol dan buncisnya itu layu dan matang ya teman-teman. Dan di menit terakhir kita masukkan daun bawang, daun seledri dan juga tomat. Setelah daun bawang, seledri dan tomat masuk, nggak usah lama-lama ya teman-teman, sekitar 1-2 menit. Nah teman-teman, udah kayak gini, lalu kita matikan api kompor ya, dan kita taburi dengan bawang goreng. Kalau udah, sekarang kita siap sajikan ya. Oke teman-teman, langsung aja kita siapin bumbunya. Di sini ada 8 buah cabai merah. Cabenya udah Wina rebus dulu ya teman-teman sebelumnya. Lalu ada cabai rawit 6 buah. Untuk tingkat kepedasan bisa disesuaikan ya. Lalu ada bawang merah 6 siung. Bawang putih 3 siung. Garam 1 sendok teh. Lalu kita haluskan ya teman-teman. Nah, kalau udah halus kayak gini, kita singkirkan dulu ya. Selanjutnya ada tomat 1 buah yang udah dipotong-potong. Untuk bahan selanjutnya ada 9 buah telur puyuh yang sudah direbus. Dan ada kacang panjang 8 buah yang sudah dipotong-potong. Tahu 5 buah. Di sini tahunya Wina potong 3 seperti ini ya teman-teman. Kalau udah semua, lalu kita goreng di minyak yang sudah panas ya. Teman-teman, kalau tahunya itu tawar, kalian bisa marinasi dulu ya dengan garam supaya tahunya itu ada rasanya tidak antak. Kita goreng tahunya sampai kering kecoklatan. Kalau udah kayak gini, langsung aja kita angkat dan tiriskan ya. Dan masih di minyak yang sama, langsung aja kita goreng telur puyuhnya. Kita goreng sampai teksturnya itu agak berkulit. Setelah itu lalu kita angkat dan tiriskan ya. Dan masih di minyak yang sama, langsung aja kita masukkan tomat yang sudah dipotong-potong. Lalu kita masak tomatnya sampai layu ya teman-teman. Ini tujuannya supaya nanti sambal gorengnya itu tidak mudah basi ya teman-teman. Selanjutnya kita masukkan bumbu halus. Masukkan penyedap dan gula pasir. Lalu kita aduk-aduk ya teman-teman supaya bumbu dan matangnya merata. Dan kita tunggu bumbunya sampai benar-benar tanek dan matang ya teman-teman. Selanjutnya masukkan air secukupnya aja. Dan masukkan semua bahannya ya teman-teman, kacang panjang, telur puyuh dan tahu goreng. Langsung kita aduk merata. Nah teman-teman, di sini aku tambahkan lagi air secukupnya aja. Ini airnya sekitar 200 ml ya teman-teman. Lalu kita masak sampai sayurannya matang dan bumbunya meresap ya teman-teman. Nah ini dia teman-teman, setelah airnya menyusut seperti ini, tandanya udah matang. Sekarang siap kita angkat dan sajikan ya. Teman-teman, di sini Wina udah siapin 1 buah labu siam yang sudah dipotong-potong seperti ini. Lalu labu siamnya udah Wina beri garam dan diremas-remas ya supaya teksturnya lemas seperti ini, tidak kaku. Setelahnya kita cuci bersih ya. Selanjutnya ada 3 buah tahu yang sudah dipotong dadu dan digoreng. Telur 4 buah yang sudah direbus ya teman-teman. Untuk bumbu halusnya di sini ada ebi 1 sendok makan, bawang merah 6 siung, bawang putih 1 siung, kemiri 3 butir, cabai merah 10 buah, dan cabai rawit 6 buah atau sesuai selera ya tingkat kepedasannya. Bumbunya Wina halusin dengan blender dan dengan sedikit air ya teman-teman, jadinya seperti ini. Untuk rempahnya ada lengkuas dan 2 lembar daun salam.
Panaskan minyak secukupnya, lalu kita masukkan bumbu halus. Lalu kita masukkan lengkuas yang sudah digeprek dan juga 2 lembar daun salam. Masukkan garam, gula, lada dan penyedap. Lalu diaduk rata dan kita masak bumbunya sampai benar-benar tanek, wangi dan juga matang ya teman-teman, sampai bau langunya itu hilang. Nah, ini bumbunya udah tanek banget, udah wangi, udah enak. Selanjutnya kita masukkan air ya teman-teman. Di sini Wina pakai 750 ml air. Lalu diaduk-aduk dan ditunggu sampai mendidih ya teman-teman. Setelah mendidih, lalu kita masukkan sayur labunya. Masukkan telur. Dan masukkan tahu gorengnya ya. Aduk rata supaya bumbunya tercampur rata. Selanjutnya kita masak sampai bumbunya meresap ya teman-teman. Kita masak sampai sayurannya matang sekitar 8 menit. Nah teman-teman, ini sayurannya udah matang. Dan di sini Wina pakai 1 pot santan instan ukuran kecil. Selanjutnya kita masukkan ke dalam sayur. Setelah santan masuk, langsung kita aduk-aduk ya teman-teman, supaya santannya itu tidak pecah. Kalau udah ada tanda mendidih seperti ini, kita aduk-aduk terus ya teman-teman, supaya santannya itu tidak pecah. Lalu kita matikan api kompor dan siap sajikan. Oke teman-teman, di sini Wina udah siapin 6 butir telur yang sudah direbus dan dikupas ya. Kalau telurnya kalian mau ceplok boleh aja sesuai selera. Selanjutnya untuk bumbunya ada 4 siung bawang merah, 3 siung bawang putih, 3 buah cabai hijau besar, 3 buah cabai merah, dan 3 buah cabai rawit. Untuk tingkat kepedasan bisa disesuaikan ya. Semua bumbu ini Wina iris-iris dan dipotong-potong seperti ini. Sekarang kita panaskan minyak secukupnya, lalu kita masukkan telur yang sudah direbus. Lalu kita goreng telurnya sampai teksturnya itu berkulit aja ya teman-teman. Kalau udah kayak gini, lalu kita angkat dan tiriskan ya. Masih di minyak yang sama, lalu kita masukkan bawang putih dan bawang merah. Lalu kita tumis bawangnya sampai layu dan harum ya teman-teman. Nah, ini bawangnya udah layu dan harum dan agak kecoklatan. Masukkan 1 sendok makan saus tiram. Masukkan kecap manis kurang lebih 3 sendok makan ya teman-teman. Masukkan garam, gula dan penyedap. Lalu kita aduk-aduk ya teman-teman. Kita masak kurang lebih 1 menit sampai aroma saus tiram dan kecapnya itu keluar ya teman-teman. Selanjutnya kita masukkan telurnya. Aduk-aduk sebentar kurang lebih 1-2 menit. Masukkan air 250 ml. Lalu kita aduk rata ya teman-teman. Dan kita masak telurnya kurang lebih 15 menit sambil dibolak-balik ya. Nah, ini teman-teman, setelah kurang lebih 15 menit airnya udah mulai menyusut ya.
Selanjutnya kita masukkan irisan cabai. Lalu kita aduk-aduk sebentar. Dan sekarang kita tunggu sampai cabenya itu layu dan matang ya. Ini dia telur kecap saus tiramnya udah jadi, rasanya enak banget dan bikinnya mudah. Sekarang siap angkat dan sajikan. Makasih ya teman-teman yang udah nonton resep Wina. Wassalamualaikum.